kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tentang Pep dan Klopp yang menurut gue dalam 5 tahun terakhir bisa menguasai Premier League dengan cara mendominasi dalam segi permainan dan mental dan karakter ya dari Pep dan Klopp. Gue pengen bahas dari Pep dulu. Pep itu kan sebenarnya dari awal itu dia ditanamin filosofi Barcelona, yaitu tiki taka dan possession football, bola pendek, sedikit bola panjang. Pokoknya mendominasi dan menciptakan banyak peluang sehingga mencetak gol banyak gitu. Dan kelebihan dari Pep ini adalah ketika lu di suatu ruang, lu mengelilingi bola itu dengan pemain yang banyak. Ya memang kelemahannya adalah ketika long ball. Lawan long ball itu mudah di counter attack, tapi dengan kemampuan pemain-pemain Pep yang rata-rata memiliki akurasi passing yang bagus, sehingga tim yang diasuh Pep itu biasanya memang jarang kehilangan bola. Biasanya sih dari counter attack karena gagalnya serangan Pep itu sendiri, tim Pep itu sendiri. Tapi rata-rata sih untuk akurasi passing, tim Pep dari dulu memang bagus sejak di Barcelona, Bayern Munchen, dan City. Dan memang strategi Pep itu membutuhkan pemain yang capable untuk melakukan passing, bahkan passing simple, karena tidak semua pemain bola itu memiliki akurasi passing yang bagus, bahkan dari jarak yang dekat aja gitu. Banyak pemainku yang menurut gue terlalu biasa aja untuk melakukan passing aja nggak nyampe gitu, bahkan jaraknya dekat dan momentumnya kurang. Sehingga Pep memang punya habit dari zaman Bayern Munchen sampai City itu membeli pemain yang rada mahal, karena dia mengorbankan uang untuk mencari pemain yang pas dengan dia dalam catatan untuk melakukan passing yang akurat dalam hal untuk menjalani strategi si Pep ini. Karena Pep kan banyak passing dan positioning dan harus cerdas ya pemain dari Manchester City ini. Nggak boleh asal tackling, nggak boleh asal ambil keputusan yang ceroboh sehingga merugikan tim. Sehingga memang jarang ada pemain City yang rada di IQ di bawah ya. Cuman ada beberapa juga pembelian yang salah gitu dari Pep. Ya namanya juga dia manusia, tapi intensi dia untuk bermain bagus dan capable itu memang membutuhkan uangnya banyak, karena strateginya nggak bisa jalan karena kalau pemainnya itu biasa aja. Sekarang ke Klopp gitu. Klopp ini kan datang dari Dortmund dengan, menurut gue sejak di Dortmund pun dengan pemain yang pas-pasan. Kalau lu lihat starting line up ya Dortmund, itu pemain-pemain kayak Weidenfeller, kayak siapa tuh pemain Polandia, lupa gue, Blaziskowski ya. Terus Gundogan waktu itu belum mateng, Reus, Götze, Lewandowski, dan pemain tengah itu lumayan bapuk lah, tapi bisa juara UCL dan juara Bundesliga 2 kali. Itu kan prestasi yang luar biasa, dan bukan hanya juara Bundesliga dan masuk final UCL ya, tapi dalam segi permainan itu eksplosif gitu, direct, dan akurasi passingnya bagus. Menurut gue pemain perbedaan Klopp dan Pep adalah Klopp ini bisa punya karisma untuk meningkatkan kemampuan pemain. Bahkan pemain yang biasa aja bisa disulap jadi pemain bagus kayak Götze. Sebenarnya kan Götze sebenarnya basicnya itu biasa aja. Terbukti ketika dia pindah ke Bayern Munchen, dia nggak bisa survive. Ada beberapa pemain lagi yang pemain biasa aja bisa jadi bagus di bawah Klopp. Kayak Robertson kan sebenarnya awalnya dia kan menurut gua nggak ada basic untuk jadi pemain berbakat, tapi karena diasah oleh Klopp, dan TAA juga diasah oleh Klopp jadi pemain yang luar biasa. Nah, Klopp ini punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh Pep, itu mengembangkan pemain yang masih basah ya, masih belum punya karakter bermain yang kuat, sehingga Pep ini memang punya karakteristik yang wibawanya itu, sehingga membangun kemampuan pemain dalam hal mental, dalam hal akurasi passing, dalam hal finishing. Itu bagus lah Pep pembangunan karakternya. Gue suka dari passionnya juga ya bagus, sehingga para pemain itu termotivasi. Kalau kita lihat track record dia waktu di Liverpool, kan dia pecatan dari Dortmund, karena menurut gue waktu tahun terakhir di Dortmund itu pemain udah mulai nggak ada nafsu dan pemainnya udah mulai hengkang satu persatu, sehingga dengan filosofinya ketika pemainnya yang udah jelek
apa biasa aja itu udah cabut-cabut semua, sehingga beberapa pemain gak bisa jalanin filosofinya, sehingga memang mandek gitu, sehingga dia pindah ke Liverpool jeda setahun kalau nggak salah ke Liverpool. Dengan lu lihat deh formasi Liverpool waktu masuk final UEL itu kan, pas masuk final UEL itu musim pertamanya Klopp. Nah, ketika masuk musim pertamanya Klopp itu pemain-pemainnya itu sampah semua, sorry aja gitu. Yang bagus menurut gue cuma Coutinho, ya mungkin siapa sih pemain tengah, sama udah menurut gue yang bagus cuma Coutinho kalau nggak salah ya. Itu bisa masuk final UEL walaupun waktu itu peringkat 8 kalau nggak salah di liga, tapi memang dengan kapasitas pemainnya nggak bisa bermain di banyak kompetisi, dan di musim selanjutnya langsung peringkat 4 dan masuk final UCL kalau nggak salah ya, lupa gue, kalau nggak salah masuk final UCL dan enggak, peringkat 4 dulu tanpa masuk final UCL. Tapi dari segi permainan dengan pemain yang pas-pasan, dengan membeli pemain yang tepat, terutama dengan membeli pemain sesuai kebutuhan, Klopp ini bisa mengembangkan pemain yang biasa aja jadi pemain yang pas untuk strateginya. Bukan enggak hebat menurut gue yang pemain Liverpool yang benar-benar hebat itu Salah, Mane, sama Firmino. Tapi Firmino ini angin-anginan, sama Van Dijk lah dan Alisson. Sisanya itu memang harus diasah dulu sehingga jadi bagus. Nah, tugas mengasah pemain ini Klopp punya. Menurut gue TA dan Robertson kan awalnya bukan pemain top. Henderson juga, waktu Henderson sebelum ditanganin Klopp waktu zamannya Brendan Rodgers, itu mainnya jelek banget, banyak dihujat oleh fans Liverpool sendiri. Tapi ketika bermain di bawah Klopp, jadi pemainnya jadi passionate gitu, jadi akurasi passingnya meningkat dan ngototnya itu bagus. Dan terlepas dari itu semua, setiap tahun Klopp itu meningkat progresnya karena memang punya landasan filosofi, sehingga ketika filosofi itu diisi dengan pemain yang lama-kelamaan setiap musimnya dibeli dan semakin cocok dengan skemanya, ini bisa berjalan strateginya, sehingga awal-awal masuk final UCL dan tahun depannya juara, sehingga tahun depannya masuk juara Premier League ya. Tapi karena beberapa 2 tahun terakhir si Klopp ini nggak didukung sama manajemen, sehingga membeli pemainnya itu lebih karena pelit ya, karena nggak mau bekerja sama dengan klub lagi, pembeliannya juga ngaco gitu. Banyak pemain yang kurang pas gitu, nggak setara dengan pemain intinya, makanya terseok-seok di musim lalu. Menurut gue waktu Liverpool juara UCL pun dengan pemain yang nggak top gitu, beberapa pemainnya nggak top, tapi bisa juara itu udah luar biasa. Apalagi sebelumnya masuk final UCL dengan pemain yang belum sempurna, belum ada Alisson ya kalau nggak salah, udah lupa gue. Tapi intinya adalah Klopp ini bisa mengembangkan pemain yang biasa aja jadi sesuai capable dengan formasi dan strateginya, sedangkan Pep harus mencari pemain sehingga masuk ke strateginya dan menjalankan titik-tikakannya itu. Nah, perbedaan Pep dan Klopp menurut gue, Pep itu lebih bermain crossing antar lini sehingga men-skip lini tengah, sehingga koordinasi pemain lawan itu belum siap ketika crossingnya itu yang begitu akurat sampai ke pemain sayap Liverpool, yaitu Salah biasanya. Kalau Pep itu kan lebih membangun serangan dari belakang, dari pemain kiper ke back sayap, terus ke lini tengah, ke sayap, terus ke attacking midfield, overs ke striker, baru gol. Biasanya gitu kan. Kalau Liverpool kan lebih direct, dari back kiri bisa aja langsung ke sayap kanan, karena Liverpool gue harus akui punya back sayap yang punya akurasi crossing yang luar biasa gitu. Jadi sekian menurut gue akan jadiin judul ini kenapa Pep dan Klopp bisa mendominasi Premier League dan Premier League ya dalam 5 tahun terakhir lah, secara permainan dan kepelatihan dan karakternya. Jadi sekian menurut gue, tetap saksikan Kick and Rush.